Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara terkasih. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Dan kita pada malam hari ini telah bergabung bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Boydo yang sudah hadir. Kali ini Pak Boydo ada di Jogja. Begitu ya Pak Boydo ya? Iya Dia betul, sudah selamat berpindah tempat. malam. Iya, malam Pak Boydo ya. Jadi Pak Iya. Boydo sudah berpindah tempat ke Jogja ya, puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa beliau juga sedang studi lanjut untuk S3-nya. Dan kita berdoa kiranya studi lanjut, pelayanan, dan keluarga sama-sama terus diberkati Tuhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai untuk event kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui media Zoom. Kami minta Tuhan apa yang akan kami pelajari, kami bahas. Mungkin ada sebagian kami kurang mengerti dan tidak paham. Tapi biarkan melalui pembahasan kami yang sangat sederhana ini boleh membukakan pemahaman, pengertian, dan satu hal yang baru untuk boleh kita pahami, untuk boleh kita jalankan, dan bahkan kami boleh turut serta dalam ambil bagian, khususnya dalam pelayanan kegerejaan ini. Tuhan kami berkati juga hamba-Mu, Pendeta Boydo yang dari Jogja sudah mempersiapkan diri. Tuhan juga berkati seluruh pelayanan, keluarga, kesehatan, studi beliau. Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan di Yogyakarta. Kami serahkan pada malam hari ini, Zoom kita, Tuhan yang pimpin berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya ingin memberikan sedikit awalan ya, preludium begitu. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya langsung saja begini. Saya dari kecil dibesarkan dalam teologi metodis yang artinya adalah metodis begitu ya, bermetode ya, yang dari kecil ditanamkan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, menjadi majelis, aktivis, semua. Jadi semua sun rapi karena ada satu sistem yang tertata dan itu semua bagus. Bagus. Firman Tuhan disampaikan pun semua oleh pembicara dengan latar belakang Methodism. Ya, Methodism oleh John Wesley, oleh Wesleyan dengan firman Tuhan yang bagus. Tetapi saya sendiri ketika studi teologi bukan. Saya studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi yang berasaskan Reform Theology. Di mana secara pengetahuan saya yang saya pelajari, ada bagian-bagian kecil yang sering sedikit bertentangan. Apalagi tentang pengakuan iman mereka. Nah, ternyata setelah saya mengikuti seminar, masuk ke beberapa gereja-gereja, ternyata bukan metodis dan reform saja yang ada titik tolaknya. Tapi ada banyak sekali aliran-aliran kepercayaan, bahkan saya katakan bahwa gereja-gereja yang menganut teolog-teolog tertentu yang banyak yang bertolak belakang. Banyak sekali. Jangan di Indonesia, tapi di seluruh dunia banyak sekali. Bahkan Katolik juga. Nah, pada malam hari ini, Pak Boydo akan, yang tadi preludium ya, Pak Boydo akan menjelaskan, men-sharingkan tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Saya metodis. Dari latar belakang metodis, saya studi di Reform. Bagaimana firman Tuhan saya? Apa yang saya dengar? Bagaimana prakteknya saya nanti? Nah, akan ada kontradiksi dalam pemikiran, dalam hati ketika kita mendengar khotbah, bahkan ya kita sudah tahu bagaimana. Baik, itu hanya sedikit preludium, kata pengantar. Jadi saya menyerahkan kepada Pak Boydo untuk boleh menceritakan, memberikan lengkapnya begitu ya. Kami persilakan kepada Pak Pendeta Boydo Hutagalung. Silakan Pak Boydo. Terima kasih Haryono dan juga teman-teman dari Growth with Christ Ministry. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Saya senang sekali diajak dalam perjumpaan ini dan sebenarnya saya lebih kepada berbagi ya daripada sebagai ahli dalam hal ini karena
Hal ini sebenarnya adalah hal yang kita hadapi sehari-hari. Mas Haryono tadi sudah cerita tentang hal itu. Izinkan saya supaya lebih tertata. Saya boleh share screen, Mas Haryono? Boleh, Boleh ya? silakan, silakan. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini. Baik. Iya, pertama disclaimer dulu, Bang Haryono dan juga rekan-rekan, bahwa dalam sharing ini saya akan menyoroti khususnya mengenai keragaman denominasi gereja ya, karena radical diversity ini ketika orang lihat flyer ini, orang berpikir, wah ini Boydo akan sharing tentang radikalisme kali ya gitu, atau saya malah jadi sosok yang di tengah-tengah itu kayak, oh ini Boydo ini radikal ini di antara tokoh-tokoh Luther, tokoh-tokoh Wesley. Ada banyak kesan tadi ketika ini di-share di media sosial, tapi saya kira yang saya fokuskan hari ini hanya tentang keragaman denominasi, rekan-rekan. Nanti silakan kita sharing lagi, sharing juga. Yang menurut saya ini sering menjadi sekat pemisah antar murid Yesus di masa kini, gitu ya, di antara kita. Sehingga sedikit banyak ada keraguan-keraguan yang muncul di hati kita ketika kita berjumpa dengan orang yang berdenominasi atau bergereja dengan nama yang berbeda dengan kita. Nah, perspektif yang saya gunakan ini lebih banyak tinjauannya sifatnya historis. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak boring. Saya ingin sharingkan tentang hal itu yang menurut saya perspektif historis ini yang sangat radikal menurut saya. Sangat radikal dalam pengertian redik ya. Redik itu mendasar. Sejak semulanya kita memang sudah ada DNA-nya itu DNA perbedaan, keragaman. Ini yang ingin saya mau sampaikan perspektifnya. Nah, yang pertama saya ingin melihat dalam hal ini dulu. Sejak awal murid-murid Yesus itu sudah beragam. Pertama-tama beragamnya dari segi gender atau jenis kelamin. Di antara murid-murid Yesus itu sudah ada perbedaan-perbedaan, sehingga dari sejak mendasarnya pun Yesus sudah memilih murid itu jelas latar belakangnya berbeda. Ada yang nelayan, ada yang perempuan, ada yang latar belakangnya ya macam-macam ya. Bisa dilihat di situ, kita mengerti bahwa jelas cara berpikirnya tidak sama, dan itu pun terjadi dalam teks-teks Injil yang kita punya, ada perbedaan-perbedaan pemikiran. Hal yang berikutnya adalah kita harus menyadari juga bahwa di dalam kekristenan mula-mula, paling tidak di antara para rasul ya, terjadi juga yang namanya keragaman pemikiran ya, keragaman tradisi. Ketika pengabaran Injil dilakukan oleh misalnya Petrus dan Yakobus, maka kemudian corak kekristenan yang muncul itu adalah yang coraknya lebih ke arah Kristen Yahudi, Kristen yang tetap memegang erat aturan-aturan keyahudian. Lalu kemudian Paulus dan Timotius punya corak yang agak berbeda. Mereka punya corak karena berhadapan dengan yang non-Yahudi, hukum-hukum Taurat dan yang lain-lain itu kemudian menjadi sedikit banyak lebih longgar. Jadi dari segi itu aja, rekan-rekan terkasih, Rasul itu saja sudah punya perbedaan dari keragaman pemikiran mereka. Cara mereka mengajarkan itu, metode mereka tidak sama. Ya. Selain itu kita juga mengetahui bahwa gereja mula-mula itu status sosial dan ekonominya sudah berbeda. Ada yang kalangan tuan, ada yang kalangan pemerintah, ada yang kalangan katakanlah dia kelas rendah, budak bahkan. Semuanya ada di situ. Jadi cara berpikir pun tidak sama. Apalagi yang berbeda? Yang berbeda banyak lagi sebenarnya, tapi setelah misalnya Pentakosta, ya, pasca Pentakosta yang terjadi apa? Pengikut Yesus kan makin banyak, dan kebanyakan pengikutnya itu datang dari berbagai suku bangsa di Yerusalem itu. Lalu kemudian tersebar kemana-mana tempat, dan itu pun semakin lagi berhadapan dengan beragam suku dan bangsa. Kita melihat sedikit ya, misalnya dari Kisah Rasul 2, Yerusalem ke Antioquia, ke Galatia, ini kan sebuah gerak yang menuju kepada perjumpaan dengan keanekaragaman, ya. Jadi otomatis ketika dia keluar dari konteks keyahudian, dari konteks Palestina, hadap-hadapan dengan keragaman agama, berhadapan dengan keragaman bahasa, dan berhadapan dengan yang namanya aliran filsafat. Ini sangat mempengaruhi gereja, ya. Keragaman agama jelas, kita berhadapan dengan yang berbeda agama, dan kita ingin berbicara kepada dia tentang apa yang kita yakini. Kita harus menggunakan alam berpikirnya supaya nyambung. Kalau kita paksakan, itulah makanya sekarang apologetik yang menurut saya tidak menarik ya, karena memaksakan pikiran alam berpikir agama sendiri kepada agama yang lain itu secara hermeneutik sangat bermasalah menurut saya. Jadi saya kurang menikmati begitu para apologet yang sharing-sharing tentang itu, karena cara berpikirnya menggunakan cara berpikir yang berbeda. Tidak mau berpikir secara berbeda. Jadi itu menurut saya. Lalu kemudian bahasa.
ketika kita mau membahasakan pemahaman kita terjadi sebuah interpretasi, otomatis itu. Begitu juga dengan aliran filsafat, dan ini yang kemudian rekan-rekan saya pahami, ini kemudian sangat mempengaruhi sekali kekristenan. Karena kemudian banyak sekali pengaruh perubahan-perubahan yang kita hadapi. Rasul Paulus kemudian menyebarkan Injil, maaf ini Petrus ya, Petrus Palestina, Turki, Yunani, Roma. Dia bergerak ke berbagai tempat. Lalu Petrus juga begitu. Ini perjalanan pertama, Turki, Suria, Yunani, Roma. Itu sampai yang ketiga, perjalanannya begitu jauh, dan ini berjumpa dengan bangsa-bangsa. Itu mengalami perubahan-perubahan, dan kita melihat sekali cara bahasa dan di kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, gaya bahasanya menjadi sangat berbeda dengan Petrus, dengan Injil yang lainnya gitu misalnya. Dan kemudian misalnya Thomas juga begitu, dia sampai ke India, ke Tamil Nadu, Bartolomeus dan juga Rasul Filipus, begitu juga dengan Rasul Andreas dengan 4 perjalanan yang bisa disimpulkan dari situ. Begitu banyaknya perjalanan itu mengakibatkan Kristen beragam. Dan keragaman itu juga kemudian masuk juga kita lihat dalam kekristenan itu adalah keragaman mazhab. Nah, sejak awal saja pemikiran teologi yang agak lebih kompleks ya, itu sudah berbeda. Ada mazhab Alexandria, ada mazhab teologi Antioquia. Ini yang kemudian melahirkan diskusi alot kita tentang doktrin. Dan yang sebenarnya kadang-kadang jujur saja umat itu nggak terlalu paham itu, ngomongin masalah tentang soteriologi, trinitas, itu banyak jemaat ya, karena saya di jemaat ya, menghadapi dengan orang-orang yang senior begitu ya, yang menengah dan seterusnya, nggak terlalu paham itu mereka bicara-bicara tentang dogma-dogma itu. Hal-hal yang mendasar saja, yang praktis yang biasanya mereka pahami. Dan ini ternyata menjadi perdebatan. Kenapa jadi perdebatan? Ya karena itu, Injil masuk ke areanya orang Yunani dan Romawi yang cara berpikirnya filosofis. Maka kemudian pertanyaan-pertanyaannya semua jadi pertanyaan filosofis yang orang Yahudi nggak terlalu pusing dengan hal itu. Dan lihat ini jadinya ada keragaman mazhab. Jadi sangat, kalau mau pakai istilah, pinjam istilahnya dari yang diberikan oleh Haryono, ini radikal sekali. Jadi dari awal itu kita berbeda sekali dalam banyak hal. Konflik-konflik yang awal sekali itu muncul ya pada saat ini ya, pada saat masa-masa ini. Sebenarnya awal-awalnya tidak ada konflik ya, tapi kemudian karena berjumpa dengan gaya berpikir filsafat, lalu kemudian baru muncul konflik. Awalnya orang semua oke-oke aja, di sana pemahamannya begini tentang Yesus, di sini begini tentang Allah, it's okay. Tapi begitu kemudian orang masuk pada alam berpikir, menurut saya ya, khususnya Yunani dan Romawi, lalu ada pertengkaran di situ antara Athanasius dengan Arius misalnya. Perdebatan terjadi. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Gereja jadi ribut karena itu, karena perbedaan pendapat. Lalu kemudian Nestorius dengan Cyrillus. Begitu juga, ada perbedaan pendapat. Awalnya kita biasa aja dengan berbeda pendapat. Gereja Anda, di jemaat Anda seperti ini, ya saya seperti ini. Ya mohon maaf, di gereja Anda kitabnya adanya Galatia dan juga Efesus, tapi di jemaat kami cuma ada Roma dan Kisah Rasul. Itu kan terjadi. Kanon itu kan belum lengkap pada saat itu. Gulungan-gulungan kitab yang didapatkan pun tidak selengkap itu di semua tempat. Jadi keragaman berpikir itu terjadi, bahkan keragaman tata ibadah. Maka kemudian kalau orang bilang tata ibadah yang dulu itu satu, enggak juga. Fakta sejarah mengatakan tata ibadah beda, liturgi beda. Enggak ada yang bisa mengklaim kami yang paling tepat dengan gereja mula-mula. Loh, sedangkan di Alkitab saja tata ibadah itu berbeda loh di 1 Korintus dan juga Timotius. Jadi keragaman itu sangat-sangat mendasar terjadi. Lalu kemudian karena ada keinginan untuk menyelesaikan perselisihan, lalu kemudian gereja memutuskan melaksanakan sebuah konsili, melaksanakan sebuah kesepakatan umum. Nah, pada titik inilah menurut saya ya mungkin bisa terjadi ya berbeda. Akibatnya terjadi menurut saya ya memang ingin menyeragamkan. Tapi ketika kita ingin menyeragamkan sebuah pemahaman, dampaknya apa? Ada orang yang kita sesat-sesatin. Ada orang, kalau dalam bahasa studi Islam itu adalah ditakfir. Kamu kafir, kamu sesat, begitu. Itu mau nggak mau, ketika kita memaksakan penyeragaman, kita kadang-kadang mengeluarkan kata kamu sesat. Ini yang terjadi, dan kemudian terjadi apa? Ekskomunikasi. Yang pertama diekskomunikasi Arius, ya, dan kemudian muncul orang-orang yang diekskomunikasi, kemudian dilecehkan. Akhirnya orang yang merasa di gerbong yang sama, gerbong yang seragam, tertawa, dan orang yang punya pemahaman yang berbeda dikucilkan, ya. Dan kemudian ini yang terjadi, mentalitas hitam putih dan benar sesat. Akhirnya ya memang terjadi perpecahan gereja. Inilah menurut saya ya genealogi sejarah lah begitu ya.
awal-awal konflik yang terjadi dan dampaknya besar sekali terhadap gereja. Apa itu? Ya, konflik-konflik yang seperti ini kemudian berkembang lagi, nggak cuma di situ. Terbentuk pemahaman-pemahaman teologi yang beragam. Akhirnya ya kita bicara dulu sebelum Kristen dengan Protestan barangkali dan juga Protestan dengan Katolik maksud saya, mungkin awal-awal ya ini yang terjadi ya. Di gereja pertama-tama sudah ada skisma-skisma karena pemahaman-pemahaman seperti ini. Ada yang ortodoks Yunani, ada ortodoks Yakobit Suria, itu berbeda pemahaman-pemahamannya. Ada Katolik Melkite Yunani, ada Katolik Maronit, ya dengan kostum yang berbeda, dengan latar belakang kesenian gereja interior yang berbeda, dengan ritual yang berbeda. Begitu juga dengan ortodoks yang sifatnya ada di Koptik dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sedikit bahwa dalam tinjauan sejarah ini, awal-awal perdebatan terjadi ini, ya ini ekskomunikasi kelompok-kelompok ini. Tapi kemudian apakah konsili menyelesaikan? Apakah menyeragamkan paham teologi itu menyelesaikan keragaman? Tidak gitu. Karena terjadi pecah juga akhirnya. Ortodoks Timur ya kemudian membentuk yang kelompok yang Rusia dan juga kelompok Yunani. Kemudian berkembang lagi perpecahan-perpecahan yang lain. Kita belum ngomong Roma Katolik. Pada tahun 1054 perpecahan terbesar terjadi antara Katolik dengan Ortodoks. Ya, jadi akhirnya berkelanjutan ketika kita berusaha menyeragamkan segala sesuatu, ini yang terjadi perpecahan. Lalu kemudian nanti abad 16 ya Protestan dengan Katolik. Nanti kemudian baru terjadi perpecahan antara Reform lalu kemudian dengan Metodis misalnya begitu ya. Jadi kan begitu-begitu saja jalan cerita kita ini. Ya, Roma Katolik begitu ya, perpecahan di Calvinis, kemudian Presbyterian ya, kemudian Anglikan, kemudian nanti setahu saya sih Metodis itu berangkat dari garis Anglikan ya, yang kemudian memprotes pada gereja Inggris, lalu kemudian membentuk ini, lalu kemudian dari Metodis menginspirasi kelompok Pentakosta dan juga Neo-Pentakosta yang menjadi gereja karismatik, GSJA dan teman-temannya saat ini. Termasuk juga ada kritik terhadap Metodis dari gereja Bala Keselamatan misalnya. Jadi terjadi saling kritik-mengkritik sebenarnya. Lalu kemudian tidak puas, kemudian kita keluar dari situ. Nah ini yang saya lihat dalam tinjauan sejarah, yang saya mau katakan radikal, Bang Haryono. Memang radikal sekali, karena memang dari awal kita banyak sekali keragaman yang terjadi. Bagaimana kemudian melihat ini? Perspektifnya ada dua biasanya. Yang pertama adalah, keragaman itu kelemahan. Itu membuat kita terpecah. Kita bukti kalau kita beragam-ragam gereja itu tidak satu hati. Paling tidak yang dari aliran Protestan itu ratusan ya denominasi di dunia ini. Yang kedua adalah perspektif yang mengatakan bahwa keragaman itu kekuatan. Nah ini pasti orang Indonesia biasanya ngomong kayak begini. Karena dia sangat Pancasilais begitu ya. Keragaman adalah kekuatan dan kekayaan. Bukti kemampuan kita menerima perbedaan begitu ya. Ada dua perspektif. Mana yang benar? Menurut saya dua-duanya bisa benar. Karena faktanya dalam sejarah tadi ditunjukkan, ya memang keragaman itu buktinya ya salah satunya adalah kelemahan. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri, karena kita terlalu merasa paling benar, klaim kita, tafsiran kita paling benar begitu. Seolah-olah kita paham betul apa yang merupakan kehendak Tuhan, padahal kita pun ketika menafsirkan itu kan sebenarnya adalah interpretasi kita dalam segala keterbatasan kita. Lalu kemudian ya, tapi di sisi yang lain, keragaman itu memang kekuatan. Buat saya itu setidaknya adalah kekuatan dan juga itu adalah kekayaan kita. Karena memang sejak awal Yesus pun murid-muridnya memang beragam dan kaya perbedaan-perbedaan itu. Yesus nggak pernah marah soal itu, ada keragaman soal itu. Jadi memang perlu usaha untuk menyeimbangkan dua perspektif ini, supaya dia jangan jadi kelemahan, tapi supaya dia jadi kekuatan. Maka kemudian menurut saya, jangan terlalu jauh lah kita menyimpulkan bahwa tidak ada karya Allah di balik situasi keragaman gereja. Memang betul terjadi banyak perpecahan di gereja, saya harus akui memang begitu. Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan ini bukan kehendak Roh Kudus. Kita ini nggak boleh sampai terlalu jauh seperti itu. Karena ya dalam istilah lagu ya Kidung Jemaat ya kalau di kami itu dari cadas di depanmu datang air yang sedap katanya begitu ya. Tuhan bisa mengeluarkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang tidak baik begitu. Jadi bukankah mungkin begitu ya bahwa Allah bisa mendatangkan kebaikan bahkan melalui situasi terburuk sekalipun. Ini harus menjadi keyakinan kita supaya kita tidak melihat bahwa sejarah kita ini hanyalah sejarah kepentingan politik dan perpecahan saja begitu, tapi kita melihat ini adalah juga bagian dari perkembangan yang Tuhan izinkan. Maka proposal saya sebagai bagian-bagian akhir ini yang mau saya sampaikan, pertama itu yang perlu dilakukan oleh setiap umat ataupun teolog menurut saya ya adalah yang pertama harus bedakan apa itu kebenaran atau wahyu, apa itu pemahaman terhadap kebenaran.
sebab ini yang sering jadi masalah. Orang merasa apa yang dia sampaikan, apa yang dia rumuskan itulah kebenaran. Padahal kita ini hanya bisa menginterpretasi kebenaran itu. Teologi itu adalah upaya kita menginterpretasi kebenaran. Dalam hal ini yang kita renungkan, yang kita refleksikan, yang kita upayakan dalam penalaran kita dari Alkitab, dari keyakinan begitu. Itu adalah pemahaman kita. Tapi jangan kemudian mengabsolutkan ajaran kita, pemahaman kita sebagai yang paling benar. Tunggu dulu. Dari mana kita bisa mengklaim ajaran kita, gereja kita yang paling benar? Kalau begitu berarti kita harus bisa menunjukkan, membuktikan konsistensi bahwa gereja kita betul-betul bersatu, berdampak besar bagi orang banyak. Kan selalu ada saja korps-korps dari gereja kita, orang-orang dari gereja kita yang tidak menunjukkan integritasnya, yang menunjukkan radikalismenya. Sebenarnya kan itu kan ada juga. Nah, karena itu kita harus, menurut saya, sebagai warga gereja, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, menurut saya adalah ya teolog ataupun umat ya, harus sadar bahwa teologi itu adalah upaya manusia menginterpretasi kebenaran dalam refleksinya, dalam konteksnya, dalam penghayatannya. Dan kita punya keterbatasan dalam memahami dan menginterpretasi. Itu yang harus terjadi. Karena apa? Ketika saya baca bukunya Jan Aritonang tentang berbagai aliran gereja, pada bagian penutup, dia menyampaikan bahwa semua aliran yang dia bahas, semua mengatakan bahwa pemahaman kami Alkitabiah. Semua, nggak ada yang ngomong nggak Alkitabiah. Mereka selalu menyadari bahwa kami Alkitabiah, kami paling tepat sesuai dengan Injil dan juga kebenarannya. Tapi pada akhirnya kan pecah. Jadi semuanya itu adalah keterbatasan dalam memahami dan menginterpretasi. Dan ingat bahwa setiap teolog, harus saya katakan, ini sangat radikal. Setiap teolog punya kepentingan dalam mengajar, dalam menginterpretasi. Nggak mungkin tidak ada subjektivitas dia. Pasti ada alam berpikir dia, konteks yang membentuk dia, kultur yang membentuk dia, dan juga tradisi eklesial, tradisi gerejawi yang membentuk dia. Lalu itu kemudian menjadi pengajaran dan keyakinannya. Jadi ada subjektivitas. Kita harus rendah hati mengatakan itu. Sehingga kemudian tidak gampang menyesat-nyesati orang atau mengkafir-kafirkan orang. Proposal kedua adalah, menurut saya kekristenan itu memang sangat sangat dari awal tuh memang betul-betul tadi sangat majemuk ya. Dan ya, kita punya dasar untuk hal itu. Kristen itu harusnya adalah agama yang ramah terhadap kemajemukan. Tapi dalam kurung ya, yang berlandaskan kasih dan berorientasi pada kasih. Ya, setidaknya kita lihat dari basic saja ajaran Trinitas itu, 3 pribadi 1 hakikat itu kan gambaran tentang keragaman ya. Keragaman tapi yang mampu menyatu dan mampu membuat merahmati dunia ini dengan begitu indahnya. Itu saja sudah kelihatan bahwa harusnya kita adalah agama yang memang agama yang bisa menerima berbagai perbedaan, tetapi orientasi dan dasarnya adalah satu, kasih. Lalu kemudian dalam perspektif teologi, menurut saya, teologi di Alkitab itu sangat beragam, tidak hanya satu teologi. Dari satu kitab dengan kitab yang lain itu punya pemahaman yang beda. Rut dengan kitab Ezra itu punya teologi yang agak berbeda. Kalau dibilang sekilas agak bertolak belakang antara misalnya perkawinan campur. Tapi setidaknya kita bisa melihat 2 pemikiran yang berbeda dari 2 zaman yang berbeda. Lalu kemudian dalam teori sumber misalnya di 4 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Itu kan teori sumber dalam ilmu tafsir ya, menunjukkan bahwa ada beberapa keragaman kanonisasi di situ. Itu saja sudah beragam cara berpikir teologisnya. Penulis-penulis Alkitab yang diwahyukan oleh Tuhan itu punya pemikiran teologi yang diwahyukan oleh Tuhan secara beragam. Di situ saja sudah kita bisa tunjukkan bahwa memang Kristen itu agama yang cinta keragaman. Yesusnya 1, Injilnya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 Tuhannya, tapi 4 perspektifnya. Di salah satu hal, di salah satu kitab bisa ada yang tidak ada. Misalnya di Injil Lukas ada cerita tentang Zakheus, di kitab yang lain nggak ada. Di satu tempat ada tentang yang ini, yang tentang orang pendarah, di kitab yang lain nggak ada. Di situ saja kok bisa ya sama-sama membicarakan tentang Yesus tapi beragam cara melihatnya. Oh, itu berarti kita punya keragaman. Di dalam satu kitab di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian misalnya, di kitab yang satu mengatakan yang masuk ke air bah itu ke dalam bahtera itu sepasang saja. Tapi di kitab yang baru beberapa ayat setelah itu kemudian dikatakan ada 7 ekor dan seterusnya. Kok ada perbedaan data? Ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang mampu berselaras. Jadi memang Kristen kemampuannya adalah salah satunya merangkum keragaman itu. Terkait dengan itu juga, saya mengingat betul Ut Omnes Unum Sin ya, yang tadi diputar dalam lagu awal itu ya, jadikan kami satu begitu ya.
saya pernah diajak berefleksi begini oleh dosen. Seolah-olah Tuhan Yesus itu tahu bahwa setelah nanti dia meninggal lalu kemudian dia bangkit naik ke sorga, gereja itu akan mengalami berbagai perpecahan, akan mengalami berbagai pergesekan, seolah-olah dia tahu. Sehingga kemudian doa syafaatnya adalah jadikan mereka satu. Jadi dari doa itu saja mau menunjukkan bahwa ya oke lah kamu akan beragam-ragam dalam cara berpikir, tradisi dan lain-lain. Tapi ya ayolah bersatulah gitu ya. Jadi ini menurut saya yang usulannya yang kita hayati. Dan tadi tuh ya fakta keragaman dalam gereja perdana dan seterusnya yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Proposal ketiga adalah mari ketika menghayati perbedaan aliran gereja, mazhab teologi, denominasi, ya sore ini harusnya kalimatnya merayakan ya, merayakan keindahan dalam keragaman. Coba kita misalnya bandingkanlah dengan keragaman suku lokal begitu ya. Kan kecenderungan kita kalau melihat ada tarian Bali, melihat kemudian adat di Toraja, kecenderungan kita itu kan adalah, wih keren ya. Ada yang begini rupanya begitu ya. Lalu kemudian di Medan misalnya ada orang Sumatera, Batak Karo dengan Batak Toba, Batak Simalungun, itu punya keragaman juga. Kecenderungan kita ketika melihat itu di satu sisi adalah kita menikmati keindahan budaya itu dan kita mendukung pelestariannya. Padahal di balik semua aspek kebudayaan yang direpresentasikan, itu kan punya pemahaman filosofi dan spiritual sendiri. Tapi kita bisa kok menerima dan juga merayakannya. Jadi menurut saya ya marilah kita enjoy. Saya waktu sekolah dari TK sampai SMP di Metodis di Pematang Siantar. Dan saya menikmati peribadahan bersama dengan gereja Metodis, saya belajar terbentuk secara sistematis, betul sekali gayanya Metodis begitu ya. Dan saya sangat bersyukur luar biasa dengan pendidikan itu. Saya menikmati. Sampai di SMA saya bergaul dekat dengan kelompok-kelompok dari teman-teman Injili misalnya begitu dan menikmati peribadahannya bersama juga dengan gereja karismatik yang ada di sana. Tapi juga kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan gereja Reform atau Calvinis di GPIB misalnya. Di Jogja saya berjumpa dengan banyak lagi aliran, ada Mennonite di sini, ada Ortodoks di sini, dan itu semua punya keunikan, yang satu begini, yang satu begitu, dan nggak perlulah dibikin jadi masalah ya, kalau bahasanya yang minor dibikin jadi mayor itu. Ya. Dunia Alkitab toh juga banyak kebudayaan kok, di situ ada budaya Palestina, ada budaya Yunani, Romawi, dan Alkitab tidak melarang mengekspresikan kebudayaan-kebudayaan itu. Tapi kan kebudayaan kan tetap kan harus ada kritisnya. Nggak semua tradisi gereja, nggak semua tradisi kebudayaan lokal itu bisa diterima begitu saja. Tetap harus ada kekritisan. Maka tak heran saya kira pasti di gereja Metodis juga atau gereja yang lain juga seperti gereja saya, setiap berapa tahun sekali kan kita ada evaluasi tentang ajaran, evaluasi tentang liturgi, lalu kemudian kita sesuaikan lah, dulu nggak bisa pakai musik ini, sekarang sudah mulai bisa, terjadi kekritisan terhadap kebudayaan. Jadi why not begitu? Tapi kalau ada yang misalnya yang menurut saya ya, yang ada hal-hal yang harus ditinggalkan juga, misalnya tradisi-tradisi tertentu dalam kebudayaan kan ada yang tidak terlalu baik ya, misalnya kawin tangkap dan kemudian hal-hal lainnya itu ya yang bertentangan tentu harus ditolak. Saya kira begitu juga dengan tradisi gerejawi. Kalau ada yang sudah bertentangan dengan semangat perjuangan begitu ya, seperti pernah terjadi di gereja Jerman yang mendukung Nazi misalnya waktu itu, ya itu kan harus ditentang dong. Makanya Hitler Bonhoeffer kan berjuang mati-matian untuk mengkritik gereja pada saat itu. Ya kalau ada yang sudah keliru ya harus dikritik memang, ya gereja harus begitu. Lalu kemudian proposal yang lain adalah melihat perbedaan itu, keragaman adalah saling melengkapi. Saya melihat ini juga penting bahwa biarlah berbeda kita. Kenapa? Karena ketika melihat bala keselamatan yang aktif dalam kegiatan sosial, mendirikan rumah sakit di mana-mana, kita bersyukur begitu ada mereka yang fokus misinya pada misi kemanusiaan. Ketika melihat teman-teman dari gereja Injil yang merintis ke berbagai tempat melakukan pengabaran Injil, dan barangkali mungkin kami nggak bisa lakukan itu, kenapa tidak kita bersyukur begitu? Betapa kita juga bersyukur dengan keberadaan gereja-gereja yang lain. Ya, fokus misinya berbeda, corak spiritualitasnya pun berbeda. Ada yang khasnya dengan musik, ada yang khasnya dengan meditasi. Kenapa tidak dirayakan seperti kebudayaan yang beragam itu? Begitu juga kehadirannya di konteks lokal masing-masing, pastilah punya peran tersendiri. Jadi menurut saya, kita adalah puzzle yang saling melengkapi. Yang kelima, barangkali yang terakhir ini untuk yang saya sampaikan, adalah kesediaan untuk meninjau kembali penafsiran-penafsiran yang problematis. Jadi salah satu kedewasaan gereja adalah kemauannya, yuk kita tinjau kembali pemahaman-pemahaman iman kita ataupun rumusan-rumusan kita yang barangkali itu
harus dilihat lagi dalam konteks kekinian. Gereja Katolik telah mereformasi diri dengan luar biasa. Konsili Vatikan kedua mereka menghasilkan dokumen Unitatis Redintegratio itu tentang pemulihan tentang kesatuan yang menyarankan seluruh umat Katolik untuk berekumeni, untuk terlibat dalam kegiatan antar gereja tanpa mempermasalahkan perbedaan ajaran dan juga yang lainnya. Itu luar biasa loh, diputuskan dalam sebuah konsili yang sangat besar. Lalu ketika 500 tahun reformasi gereja, waktu itu gereja Katolik bersama dengan gereja Lutheran membuat deklarasi bersama tentang, ini kan masalah kemarin waktu zaman perpecahan itu, soal masalah pembenaran hanya oleh karena kasih karunia. Ini kan masalah dengan gereja Katolik. Tapi kemudian gereja Katolik membuka diri, yuk kita deklarasi bersama bahwa pembenaran oleh karena iman dan oleh karena kasih karunia itu sama-sama juga diakui oleh gereja Katolik. Nah, ini kan bentuk dialog, kerinduan untuk membangun jembatan kebersamaan. Karena itu menurut saya ini ya harus dirayakan. Saya kira itu dulu yang menjadi topik-topik hal yang saya garis bawahi, Bung Haryono. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, thank you untuk Bapak Boydo. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, boleh sekalian mau sharing, mau berbagi, boleh angkat tangan, raise hand, dan kita akan bertanya. Baik, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan penting bagi saya ya. Karena jujur, tema radikal ini salah satu kegelisahan saya ketika melihat bagaimana saya kena kutip pemerintahan gereja itu ada. Bagaimana pemerintahan gereja itu benar-benar melaksanakan segala pengajaran dalam segi pengajaran gitu ya. Saya ambil contoh begini. Dari tadi yang Pak Boydo sampaikan bahwa ada beberapa apologet memaksakan bahwa ini saya paling benar, punyamu tidak benar. Nah, saya melihat belakangan ini adalah itu sering terjadi kepada kepada pelayan-pelayan yang punya pemahaman yang sangat kuat, sangat tanda kutip adalah you salah, gua benar gitu loh. Itu yang menjadi satu permasalahan. Dan kadang-kadang ketika saya bertemu dengan orang itu dan mau bertanya, belum tentu loh, apalagi dia mengadakan penginjilan kepada orang yang sudah Kristen juga begitu. Itu kan what's wrong with him? Jadi ini satu hal yang mungkin dia nggak ngerti, tapi mungkin dia juga diajari begitu ya. Itu yang pertama. Sebenarnya what's wrong with that? Yang kedua adalah, saya mencatat adalah bedakan kebenaran dan apa itu kebenaran dan pemahaman akan kebenaran itu. Nah, kita semua menyadari bahwa jujur sih, Alkitab yang kita baca itu, saya ingat waktu dulu salah satu dosen teologi sistematika saya mengatakan, kalau ada satu nats ketika kita membahas, kita harus melihat dari beberapa faset. Dari A, B, C, D, E, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Bahkan ketika kita berkhotbah pun dari satu ayat, itu bisa dari berbagai sisi melihat, menyorotinya. Masalahnya adalah, kenapa salah satu, nah ini juga menjadi masalah ya, kenapa ada orang, bahkan ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, yang hanya menyoroti dari satu bagian, dan melihat bagian yang lain itu adalah salah begitu. Contoh, sangat sederhana. Saya ini ngomong apa adanya ya. Beberapa hari yang lalu saya baru liburan dari Bandung begitu ya. Salah satu dosen saya mengatakan bahwa bincang iman Growth with Christ Ministry sudah agak ke kiri. Jujur. Dan saya di sana bersama dengan admin saya duduk di sana. Mendengar. Agak ke kiri. Karena saya bertanya, jadi apanya ke kiri? Ya mungkin tema bukan. Tapi beberapa pembicara yang latar belakang yang ya dianggap ke kiri begitu. Saya berpikir, nah seperti tadi yang Pak Boydo katakan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa ini kiri, ini kanan begitu loh. Dan bagi saya menganggap bahwa mungkin beliau mengatakan dia benar, yang lain salah begitu. Sehingga ada anggapan kiri benar, kiri itu nggak boleh. Nah ini jadi masalah. Saya sebagai seorang yang sudah mendesain ini, saya makin berpikir. Dan kebetulan sekali tema Radical Diversity ini adalah tema yang saya sudah bawakan jauh-jauh hari sebelum saya liburan kemarin. Jadi kan ini sesuatu yang kebetulan sekali dari pihak salah satu mantan dosen mengatakan ini sudah agak ke kiri dengan tema ya, dengan pembicara, dengan latar belakang yang begitu
ya saya berpikir kenapa enggak? Nah, ini masalah. Kenapa tidak? Garis besarnya adalah percaya kepada Alkitab adalah wahyu Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri, ada keselamatan, itu enough. That is enough. Sehingga yang lain-lain itu hanyalah hal-hal yang sekunder yang sebenarnya itu bisa dikompromikan, masih bisa dibincangkan. Tapi ada beberapa ajaran-ajaran yang no, it's sudah tak mati di sana, nggak boleh dikompromikan. Nah ini terjadi. Saya terus terang, kita semua mungkin, ini saya agak panjang sedikit curhat ini ya. Karena ini pengalaman saya agak sedikit menyesal dengan salah satu pendeta besar di Indonesia pernah mengatakan demikian. Saya sudah mempelajari banyak filsafat, banyak ajaran-ajaran, banyak ABCD. Bapak Ibu silakan cek di YouTube, sampai sekarang masih ada. Tetapi ajaran reforma yang bagi saya ada yang paling mendekati kebenaran. So what begitu loh. Saya dari reform, tapi saya berpikir, emang yang lain, mungkin kita nggak bahas yang lain. Dari mana tahu sih gitu loh. Tadi Pak Boydo mengatakan, saya juga punya seorang dosen yang mengatakan, firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Tapi teolog pasti bahkan sangat sering salah. Nah, jadi bagi saya, that is good. Yeah. Tapi kenapa pemahaman-pemahaman yang seperti itu oleh beberapa senior-senior gereja terus digaung-gaungkan. Sehingga jemaat-jemaat muda sekarang terus mengagung-agungkan dia dari aliran begini, yang lain beda. Bahkan, anti kalau ke gereja ABCD, harusnya begini. Ibadah harus yang konvensional. Yang tepuk tangan pakai drum katanya itu adalah gereja setan. Oh. Terus saya sering berbincang dengan, ini saya temui di Medan, di Bandung, dan Jakarta. Sering ngobrol saya. Jadi ini satu hal yang gereja sudah cukup deh gereja. Skisma gereja sudah cukup deh. Mari kita bersatu begitu loh. Jangan ada kiri, jangan ada kanan. Tapi kita seimbangkan. Nah, saya minta tanggapan Pak Boydo dengan beberapa curhatan saya, Pak Boydo. Iya. Terima kasih ya curhatnya ya. Ini kegelisahan banyak orang ya, Bang Haryono ya. Bukan cuma kita saja. Ketepatan saya di semester 1 ini di UIN sedang studi terkait dengan intoleransi agama, radikalisme, dan kontrradikalisme. Dan salah satu mata kuliah lainnya adalah terkait dengan politik tata kelola keanekaragaman di Indonesia. Nah, salah satu yang topik yang menarik dari kedua mata kuliah itu adalah mencoba menganalisa kenapa kok orang itu seneng begitu ya dengan hal-hal yang sifatnya itu saklek begitu, ya mau dibilang fundamental tapi kok ya fundamentalnya kebablasan begitu ya. Termasuk ini juga kajian terkait dengan moderasi beragama. Saya ingin singgung ke situ sedikit, Bang Haryono ya. Pertama begini, terkait dengan apologet yang saya nggak tahu apakah mereka sadar atau tidak. Tapi dalam studi agama-agama khususnya di kampus-kampus ya, apa yang dilakukan itu menjadi sebuah dilihat itu bukan sebagai sebuah upaya membela kebenaran apologetik gitu ya, tapi dilihat sebagai sebuah polemik. Jadi mereka malah disebut oleh dalam studi agama polemikus, orang yang berpolemik. Yang kemudian kalau dilihat dari secara epistemologi atau cara dia menjawab suatu persoalan atau meresponi terkait dengan keragaman, itu dia cara berpikirnya menjadi tidak apple to apple gitu. Jadi kita mau ngomong tentang misalnya agama yang berbeda gitu, tapi kita paksakan perspektif Injil ke situ. Nah kalau begitu kan bagaimana mau dialog, karena sudah jelas itu ada bangunan dasar yang sangat berbeda. Nah, jadi itu contoh ya. Tapi begitu juga terkait dengan gereja-gereja. Saya mau bicara misalnya tentang gereja, katakanlah gereja Katolik. Lalu kemudian saya menggunakan pemahaman saya tentang gereja Katolik. Bisa terjadi perbedaan kalau saya tidak belajar dari apa yang mereka. Kan begitu Bang Haryono yang terjadi soal masalah Trinitas kemarin kan, yang masalah yang soal buku ajar itu. Penulisnya mendefinisikan tentang Maria sebagai oknum Tritunggal, itu kan berangkat dari perspektif dia yang menilai barangkali dari keagamaan dia yang menilai tentang Kristen. Itu nggak fair. Kalau kita mau bicara tentang agama lain, kita nggak boleh dong pakai, kecuali kita mau mengukuhkan iman kita gitu ya. Tapi kalau dalam rancang bangun sebuah dialog keragaman, itu nggak boleh kita gunakan karena itu akan membawa permasalahan. Nah jadi kenapa kemudian ini menjadi sangat laku? Inilah Bang Haryono yang saya bilang sebagai kelemahan manusia. Dan secara jujur saya harus ngomong begitu. Kami teolog, Bang Haryono teolog juga,
kita ini punya kelemahan, kita ini insan kan. Kita ini kelemahan terbesar kita itu adalah beberapa hal itu. Pertama itu terkait dengan panggung. Ketika kita dikasih mikrofon, kita dikasih ruang, kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang kebablasan di dalam menyampaikan sesuatu. Kita berapi-api, kita bilang itu kuasa Roh Kudus betul. Tapi kemudian kita menjadi tidak terkontrol dan tidak memperhatikan orang lain, memperhatikan kedalaman pemahaman. Ini menjadi persoalan. Jadi berpolemik, kenapa orang ada yang berpolemik? Ini menurut saya ya, saya belum melakukan penelitian soal ini, tapi ini refleksi saya. Saya mengamati orang-orang yang berpolemik terkait dengan ajaran, terkait dengan gereja. Kok saya cenderung melihatnya ini dia bukan sedang memberitakan apa yang dia yakini, bukan sedang tentang bersaksi, bukan juga tentang sedang melakukan upaya meyakinkan, tapi sebenarnya dia ini nampaknya lebih kepada jualan konten, saya lihat. Ini kepentingan prestis, karena semakin dia dipermasalahkan, semakin tajam perdebatan yang dia munculkan, maka kemudian dia akan menjadi viral. Saya jadi melihatnya ke arah situ sih Bang Aryono. Jadi sebenarnya menurut saya dari dulu ke dulu itu orang-orang yang seperti ini tuh cari panggung sebenarnya, supaya dia disoroti, supaya dia dibahas, supaya pemikiran-pemikirannya kemudian akan diolah terus, diulas terus dan seterusnya lah. Jadi dia terkenal karena dia berpolemik. Apa bedanya dengan artis-artis yang mencari sensasi kan? Ini kurang lebih seperti itu. Nah ini menurut saya larinya ke situ Bang Reno. Jadi larinya kepada sosiologi sebenarnya ya, dan psikologi barangkali, ketimbang lari kepada aspek teologis ya. Saya lari ke situ dulu karena nanti teologi itu belakangan lah. Aspek sosiologi ini yang saya amati terjadi di dalam kancah gereja kita, wajah gereja-gereja kita di Indonesia belakangan ini. Kita serasa ingin mendapatkan panggung seiring dengan globalisasi, seiring dengan menguatnya intoleransi di Indonesia. Kita menemukan konten-konten yang intoleran dan radikal di media-media sosial, di channel-channel YouTube, dan kemudian kita ingin juga tampil di situ dengan dalih, dengan keinginan saya ingin meluruskan kebenaran, tapi sebenarnya ingin cari panggung juga begitu. Nah ini yang saya lihat bahayanya. Makanya kita harus kritis terus terhadap setiap teolog, para hamba Tuhan. Hati-hati dengan yang namanya kepentingan. Ketika dia kemudian agak menyoroti yang ini kanan, yang ini kiri, jangan-jangan dia sedang berusaha untuk mencari panggungnya. Dia ingin untuk barangkali ya, ingin untuk saya yang paling benar supaya saya ada pengikutnya. Kalau saya katakan kamu benar kan saya jadi nggak ada pengikutnya. Kan begitu. Jadi domba-domba saya nanti pergi ke kamu. Kalau saya agak relatif dikit kan nanti akhirnya oh ternyata kata pastor ini boleh itu boleh kok. Ya udah deh kita ke situ aja. Pastor kita agak ngantuk kalau khotbah. Ya misalnya gitu kan jadi gitu nanti. Karena ada kepentingan itu. Sorry saya harus agak sedikit suuzon begitu ya terhadap rekan-rekan kita juga sebagai sebuah autokritik. Saya juga seorang pendeta. Saya juga mengkritik diri kami dalam hal yang namanya ketika menyampaikan sebuah pengajaran. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Haryono, ketika kita memahami kebenaran, ketika kita memahami sebuah teks Alkitab, harus multifaset, dilihat dari beberapa sisi. Kenapa seperti ini? Ada sudut-sudut pandang lain yang bisa kita gunakan untuk melihat itu. Dan itu betul sekali, dan saya setuju sekali dengan hal itu. Kalau ada yang kemudian menyorot bahwa ini kamu agak ke kiri nih, kamu agak ke kanan. Nah, polarisasi ini itu jualan yang menarik ya, sehingga kemudian itulah yang membuat orang menjadi oh dia itu liberal itu, oh dia itu terlalu injili itu, oh yang ini terlalu nggak ada di gerejanya, nggak ada Roh Kudus ini, oh di sini gerejanya Roh Kudusnya terlalu berlebihan nampaknya, terlalu berlimpah ruah begitu. Nah itu kan sebuah kalimat-kalimat tajam, asertif ya, yang tujuannya menurut saya itu tidak konstruktif. Bahkan orang yang mengatakan itu menurut saya dia sebenarnya jadinya menghakimi orang lain. Dia tidak mengenal dengan baik orang tersebut. Perspektif kita bisa berbeda. Bahwa kemudian dia ke kanan ke kiri, ya itu kan bagian dari upaya dia berteologi. Lah, Anda ada di posisi, katakanlah Anda ke kanan-kananan, gitu. Lalu Anda mau mengklaim misalnya gitu kan, Anda adalah seorang yang kanan, dan biasanya kanan itu terkait dengan fundament gitu ya, fundamental yang kuat pada dasar begitu. Nah, tapi fondasi Anda itu dipertanyakan, sebenarnya harus bertanya juga. Apakah itu fondasi yang sebenarnya atau itu pemahaman Anda terhadap fondasi keimanan itu? Ini yang tadi saya katakan harus dibedakan. Mana yang namanya pemahaman terhadap kebenaran, mana yang namanya kebenaran. Kebenaran itu begitu luasnya, begitu kompleksnya, sehingga kemudian kita adalah insan yang terbatas yang tidak mampu mencerna secara utuh hal-hal tersebut. Dalam kerendahan hati itulah kita perlu yang namanya memoderasi diri kita sendiri. Nah ini yang sekarang sedang terjadi. Pemerintah lagi gencar kan terkait dengan moderasi beragama. Dalam studi kami memang terkait ini
kecenderungannya kok kayaknya kepada Islam ya gitu ya, karena terjadi banyak radikalisme khususnya di kelompok teman-teman kita yang Muslim gitu. Tapi ternyata Pendeta Albertus Pati dari GKI menunjukkan bahwa oh tidak, ternyata orang Kristen itu banyak yang radikal setidaknya. Karena ada unsur 4 dari dari moderasi beragama ya. Oke lah dia Pancasilais ya, tapi dia tidak ramah terhadap kebudayaan. Nah, kebudayaan itu mau dihancurkan semua. Itu ciri-ciri dari apa itu? Tidak moderat ya. Lalu kemudian apa namanya sikap-sikapnya terhadap perbedaan, toleransinya gitu ya, terkait dengan keragaman. Nah, sebenarnya itu ada di dalam kita. Jadi kita ini pun juga perlu moderasi. Jadi kalau yang bersangkutan, entah siapapun itu, saya juga hormat kepada beliau, entah dia ngomong itu karena atas dasar apa, tapi diharapkan untuk menjaga keharmonisan di bumi ini dan juga di Indonesia ini, nggak bolehlah kita terlalu ekstrem kanan, terlalu ekstrem kiri. Mari kita memposisikan diri dengan tepat pada siapa kita berada. Jadi saya kira itu yang menjadi persoalan ya Bang Haryono. Sebagai kesimpulan menurut saya ini bukan masalah teologi sih. Orang yang gampang mengatakan kanan kiri dan seterusnya itu lebih kepada menurut saya sosiologi dan psikologinya. Oke. Oke, thank you untuk Pak Boydo. Wow, ini pembahasan luas ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh raise hand, silakan boleh sharing juga. Tapi saya ingin menanggapi sedikit yang tadi. Berarti sebenarnya pabriknya jadi masalah dong kalau begitu. Seminarinya sebagai pabrik jadinya masalah dong. Bisa nggak begitu? Ya, bisa begitu. Kan saya dengan Pak Boydo kan dari pabrik yang, kan kita desain dari pabrik begitu ya. Iya, iya. Jadi kan pabrik yang akan menghasilkan sesuatu ini akan keluar. Kita hasil dari pabrik. Tapi kalau pabriknya ada sesuatu, jujur sih, hasil pabrik saya A, keluaran pasti A. Jadi kan pabrik juga jadi masalah dong. Kalau mau dibilang fair, pabrik juga harus diperbaiki begitu dong. Ya, menurut saya begitu Bang Haryono. Kita harus fair lah dengan hal itu ya. Jadi kita kan tradisinya Protestan ya. Protestan itu kan tradisinya kan sangat egaliter ya dalam hal namanya berteologi kan. Dan boleh mereformasi diri. Ya, boleh dong umat mengkritik para hamba Tuhannya. Kita kan Protestan. Dari kata protestare, kita harus mengkritik terkait dengan hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog yang tampaknya kebablasan dalam hal itu. Bahwa Pak Pendeta memberitakan firman Tuhan, tapi kok pembawaannya malah mengajarkan bibit-bibit kebencian. Boleh dong kita kritis kayak begitu kan? Kok nggak jadi harmoni ya? Sementara Yesus menginginkan kita satu kok. Meskipun kita berbeda, tapi kita kan bisa berdampingan. Tujuan utama perdebatan teologis yang terjadi sebenarnya akhirnya untuk apa? Padahal yang diinginkan oleh Tuhan, Yesus paling tidak lah ya, katakan kalau kita mau injili banget ya, melihatnya dari segi fondasi itu. Esensinya apa yang dikerjakan oleh Yesus? Apakah dia sibuk dalam perdebatan teologis dan dogma? Kan tidak juga. Tujuan utamanya itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Semua rasul itu bekerja untuk itu, memperbaiki dunia ini menjadi lebih baik. Dan memperbaiki dunia menjadi lebih baik itu nggak selalu harus dengan cara kita harus satu pemahaman. Buktinya gereja beda-beda. Ada buktinya para rasul punya prinsip yang berbeda. Bahkan mereka bertengkar sehingga kemudian ada sidang di Yerusalem untuk membereskan perspektif mana boleh nggak halal dan haram. Akhirnya mereka kan berdiskusi. Jadi ya hamba Tuhan ya perlu rendah hati juga untuk menerima suara umat begitu. Betul. Wah, bagus ini, bagus. Silakan Ibu Erika Evi, rindu untuk bertanya. Juga nanti ada yang lain yang juga akan bertanya dari Bapak HWB Sumakul ya. Silakan Ibu Erika Evi, boleh langsung bertanya, sharing, bertanya boleh, kami berikan waktu. Shalom, Pak Haryono. Shalom, Ibu. Shalom. Menarik sekali topiknya, dan ini menjadi salah satu materi di kantor kami, moderasi beragama, radikalisme, seperti itu. Kalau saya lebih ke arah kita membenahi dulu akan denominasi itu. Kalau kita melihat secara keseluruhan, Kristen itu penuh dengan dinamika. Pelangi indah, itu yang harus kita syukuri terlebih dulu. Jangan melihat punyaku, denominasiku yang paling bagus. Ya. Oleh karena itu, saya membuat satu bentuk aktivitas rutin gitu yang sudah jalan sekitar 5 tahun lebih begitu, yang disebut Pager Kristal. Ya. Karena saya ada di Jogja, jadi saya mengadakan persekutuan Gereja Kristen Yogyakarta.
isinya doa, pujian, firman. Dan itu saya tidak mengubah atau membagikan model denominasi yang paling benar begini, enggak sama sekali. Kami berkeliling dari gereja ke gereja, membawa teman-teman gereja lain. Dalam hal ini awalnya adalah pendeta. Kami ingin mengenalkan, yuk ke gereja A. Nanti lain hari yuk ke gereja B, gereja yang A, gereja C, ikut hadir ya. Dan awal mula sampai terbentuk tahun pertama itu terjadi Natalan ya, Natal seluruh gereja-gereja dengan acara dari bermacam-macam gereja, indah sekali ya. Nah, itu kemudian ada beberapa sih yang kelihatannya sangat kontra dengan istilah satu gereja tertentu, misalnya Yesua Hamasyah dipersoalkan. Nah, saya sendiri terus terang untuk hal ini saya toleransi dengan apapun istilahnya, yang penting di situ ada Yesus Tuhan Juru Selamat, kemudian Alkitabnya ya satu, ada 4 Injil itu dan 39 PL itu yang ada di dalam Alkitab, dan itu ada semua, kecuali yang tidak adalah apa itu gereja akhir zaman yang Alkitabnya berbeda, itu nggak masuk ya. Nah itu waktu itu ada satu pendeta yang sangat pelik sekali mempersoalkan itu dengan emosi yang tinggi. Saya cuma mengatakan begitu, kalau Bapak merasa teori Bapak benar, ya saya bilang katakan, doa itu yang membuat memang gereja yang menggunakan istilah Yesus Hamasyah, saya izinkan, hanya istilah saja, maknanya sama. Saya katakan kalau Bapak nggak setuju, tolong Bapak ganti aja lah ini format doanya seperti yang Bapak mau. Dan nanti cetak sejumlah yang hadir, saya cuma itu saja. Dan ternyata itu tidak terjadi. Dia tidak melakukan, hanya mungkin katakan protes saja, puas dengan protes, merasa dirinya benar. Dan pendeta itu bukan dari gereja yang besar, bahkan dia berada di tengah-tengah kampung. Saya katakan setelah itu dia nggak datang lagi. Dan saya katakan, lah kok senangannya kok beraninya cuma protes. Tidak mengekspresikan, kalau memang dirimu benar ya ekspresikanlah, berbagilah dalam bentuk kasih. Saya hanya simpel begitu, nggak terlalu banyak teori. Ya. Dan saya hargai semua perbedaan itu. Malah mereka sendiri yang ngutik-utik perbedaan itu dengan segala macam omongan yang saya pikir, kenapa sih Kristen seperti itu? Saya tetap jalan sampai hari ini. Bahkan pandemi pun kita masih bisa menggunakan Zoom. Karena ternyata ada juga jemaat yang tidak mau menggunakan masker. Daripada setiap kali datang saya harus mendisiplin, harus pakai masker. Udah, kita ambil langkah bijaksana dengan Zoom. Kalau Zoom aman, nggak bakalan mau pakai masker atau enggak masalah gitu, karena sudah terlindungi dengan media Zoom. Yang ingin saya tekankan, kenapa kalau perbedaan Kristen beda denominasi sepertinya anak bahasa Jawa mengatakan ceri-ceri gitu ya Pak, terlalu antipati. Sementara maaf, ini realita, karena saya menemui ada anak dari guru agama, ada anak dari pendeta yang suka memprotes denominasi lain, tetapi kok anaknya disekolahkan di sekolah yayasan Katolik. Itu nggak sedikit, dari mulai guru agama, dosen, pendeta, itu ada terang-terangan. Sampai saya waktu itu bagaimana pemikiran mereka tentang perbedaan itu. Saya tidak mengatakan Katolik jelek, tapi kalau dibandingkan dengan denominasi kita yang beragam, denominasi kita itu hanya katakan pelangi sebenarnya. Seperti orang menggunakan pakaian, ya si Pak Aryono suka batik, ya Pak Boydo suka polos, dan saya suka yang lorek-lorek. Gak masalah. Yang penting semua pakai baju. Saya mengatakan seperti itu. Yang masalah adalah ketika dalam pertemuan tidak menggunakan busana. Ini masalah besar. Nah, ini yang harus diperlakukan secara khusus. Tapi ketika semua menggunakan busana, ini nggak masalah. Sebenarnya denominasi di situ. Nah, kemudian saya mau katakan juga seringkali ritual itu misalnya soal baptis. Wah, baptis selam yang paling baik. Baptis percik nggak sah, katanya begitu. Terus ada yang perjamuan kudus. Kalau pakai tuwong lebih bagus. Ada satu gereja. Kemudian yang gelas kecil-kecil itu nggak seperti Yesus waktu itu. Yesus saja pakai tuwong. Wah, ini kayak gitu dipersoalkan ya. Nah, bagaimana ketika terjadi? Saya ada satu tugas pelayanan di Rutan. Justru di Rutan malah tidak diizinkan anggur yang
yang sudah menjadi alkohol tidak boleh masuk. Lah gimana mau masuk? Diizinkan masuk, gereja diizinkan masuk bawa minum anggur alkohol kalau ternyata warga binaan itu minum alkohol saja mabuk menimbulkan kecelakaan dan terjadi kriminal masuk penjara. Ini kan tidak jadi kesaksian. Nah itu ada juga pendeta yang protes sama saya, membingungkan itu. Ini gimana saya terangkan? Ini tunggalani meneh saya bilang. Pendeta nggak paham tentang makna perjamuan kudus. Dipersoalkan. Kalau nggak pakai anggur nggak bisa. Ya anggur itu kan ya zaman itu Tuhan Yesus itu memang di situ air putih itu disamakan dengan anggur karena petani hasilnya anggur, sementara kita di Indonesia itu nggak ada petani yang membuat anggur, ya. Nggak ada petani anggur yang seperti waktu zaman Yesus, mau pakai air putih sebenarnya nggak masalah juga. Nah kalau ada orang yang ikut perjamuan kudus tidak boleh minum anggur, alkohol, apakah terus tidak dianggap tidak kudus? Kan juga tidak. Nah ini hal seperti itu sebenarnya yang bagaimana kita sendiri harusnya umat Kristen itu mempunyai forum dialog. Kalau saya katakan kesatuan gereja, ya, dimulai dari situ. Kayak kemarin juga terjadi Pesparawi, kesatuan gereja dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian, wah luar biasa terjadi. Itu berbagai macam gereja mau latihan, saya lihat, saya mendampingi, saya mengawasi latihan aja rasanya capek. Lah mereka yang latihan luar biasa lebih capek, harus menyamakan suaranya tuh mau tuh. Kenapa denominasi masih diributkan? Saya melihat kesatuan ternyata terjadi dengan Pesparawi. Ujiannya nggak tahu ini dari denominasi mana, tapi nggak ada yang mempersoalkan. Pokoknya lagunya 2 setiap kelompok misalnya. Itu mereka pelajari latihan, bahkan sampai yang batuk-batuk itu datang juga. Mereka memperjuangkan kesatuan dalam bentuk paduan suara. Kenapa yang gereja tidak bisa? Kenapa pendeta tidak bisa? Pendeta levelnya lebih tinggi daripada jemaat, karena kemarin yang ikut paduan suara malah nggak ada yang pendeta, itu jemaat-jemaat aktivis paduan suara, WL dan sebagainya. Seperti itu mereka bisa bersatu. Nah ini kan memalukan. Tuhan ini pemimpin gembala di gereja kok malah seperti itu, mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Sekarang kalau memang katakan diugemi, katakan dalam bahasa Jawa, diugemi Alkitab dan Yesus, janganlah sekolahnya anaknya di sekolah Katolik, karena di sana Yesus tidak digunakan sebagai juru selamat. Yesus tuh hanya sekedar apa ya? Saya pikir bukan sebagai fokus gitu, harus menggunakan ritual lain, patung, gambar dan sebagainya. Saya sendiri melihat aja sudah risih. Kenapa? Sampai ada pendeta, guru agama, saya kenal orangnya, bahkan dosen terang-terangan menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Emangnya sekolah Kristen lebih jelek daripada sekolah Katolik? Seperti itu. Ini harusnya konsisten di sini. Saya katakan berani mengatakan berbeda, dan Kristen jauh lebih baik daripada sekolah Katolik. Saya sendiri pernah disekolahkan 3 tahun di sekolah Katolik. Jadi saya ingat betul perbedaan itu. Dan saya merasakan tidak ada kedamaian di sana. Karena Yesus tidak jadikan fokus. Yesus dianggap tidak canggih mungkin begitu. Jadi masih butuh bantuan keselamatan yang lain. Kenapa yang katakan guru agama, pendeta, dosen agama loh itu, agama Kristen, nyekolahkan anak di situ. Apakah Yesus tidak lebih hebat sampai anaknya disekolahkan di situ? Apakah orang tuanya tidak bisa mendisiplin? Lebih hebat dari sekolah Katolik. Sampai seperti itu. Nah sebenarnya kalau mengatakan idealisme tentang denominasi, harusnya sampai di situ. Ini fakta yang saya temui di lapangan seperti itu. Jadi yang sampai sekarang saya pertahankan adalah gerakannya untuk kita, ya walaupun kadang ada pro dan kontra yang saya katakan di pagar Kristen ini agak susah. Saya dengan doa, sepiro lah yang mau, mari, yang penting lebih dari satu gereja. Ada GKI, ada GKJ, ada karismatik, ada yang tadi yang disebut Pak Haryono tanah gereja reformasi. Reform, iya. Reform ya, saya itu nganunya pendeta yang saya tahu pendeta besar, dan itu anak cabang Jogja juga mirip omongannya, khotbahnya kemarin ketika saya batasi 20 menit saja Pak. Wah dia menyuarakan itu kebenaran seperti itu. Wah ini kok kayak demokrat apa? Kayak kampanye begitu. Saya kira Yesus sendiri itu rasanya sedih kalau melihat orang Kristen kok kayak gini. Gitu. Oke Bu. Oke Ibu. Mungkin itu Oke. ya. Oke Ibu. Sharingnya Bu. Iya sharingnya. Jadi memang dari Ibu Erika sudah kelihatan bahwa memang harus ada dialog antara dalam agama sendiri pun harus ada dialog.
pembicaraan khusus. Nah, saya ingin bertanya, sampai di manakah Indonesia membuat satu rancangan bukan hanya Pres Parawi, tapi bagaimana pemuka-pemuka antar agama teolog itu boleh berkumpul dan selain PGI ya, bisa saling berkumpul dan mensuarakan kegelisahan, sharing begitu. Selain PGI, adakah yang seperti itu, yang sudah melakukan itu kira-kira? Iya. Ini saya respon, Bang Reno. Silakan. Ada nggak dialog-dialog itu yang pernah ada di Indonesia? Aduh, aku jujur belum pernah tahu ya apakah sudah terjadi. Tapi nanti coba aku coba cek lagi lebih jauh ya untuk informasi ini ya. Karena kan kita punya 7 aras ya di Indonesia itu ya, 7 aras besar itu ya, ada PGI, ada PGLII dan PGPI dan seterusnya. Tampaknya sih udah ada ke arah situ ya. Ingat sekali waktu saya tahun 2013 itu di Jakarta. Waktu itu ada 7 aras gereja merayakan ulang tahun, saya nggak tahu dalam acara apa ya begitu, yang ekumenis begitu. Lalu kemudian semua orang dari berbagai latar belakang 7 aras yang berbeda itu ya melaksanakan sebuah ibadah bersama di di stadion. Lalu kemudian kita di situ yang merayakan kebersamaan. Tapi Bang Haryono harus diingat bahwa itu kan selebrasi kan, selebrasi itu kan kita kan cuman rame-ramean tuh, belum ada tukar-tukar pemahaman, kita kan belum ada dialog lah gitu kan yang agak ini. Nah ini sebenarnya yang perlu betul Bang Haryono, yang perlu dilakukan ya, sebuah dialog untuk dapat memahami orang lain dengan lebih baik begitu. Saya ambil contoh tadi misalnya Bu Erika bicara tentang patung di Katolik, lalu kemudian paham keselamatan dengan perantara. Saya kira ada pemahaman-pemahaman yang barangkali nampaknya belum utuh misalnya, atau terkait dengan pendeta yang tadi mengatakan tentang Yeshua HaMashiach begitu, lalu digunakan dalam sebuah liturgi bahkan di Alkitab, lalu kemudian itu menjadi sebuah masalah. Pasti ada alasan-alasan tertentu yang itu bisa dijelaskan dan kita bisa mencari tahu hal itu. Saya simple sih kalau saya menyampaikan ya dengan murid-murid katekisasi saya di gereja. Keragaman, khususnya keragaman gereja itu hayatilah seperti keragaman budaya ya. Setiap pernak-pernik budaya itu ada artinya tuh semua. Saya kasih contoh yang dekat dengan saya misalnya ya. Kalau misalnya orang Batak memberikan ulos. Ulos itu simbol perlindungan ya, simbol tentang penyertaan, kehangatan. Lalu dalam sebuah adat kemudian orang menikah itu dikasih ulos ya, atau orang yang berduka dikasih ulos. Itu sebuah simbol. Kita nggak ngerti, tapi kalau kita tahu artinya, kita akan respect pada mereka bahwa ternyata mereka ingin menyampaikan dalam bahasa simbol betapa kemudian mereka ikut bersimpati sehingga kain itu dilekatkan di punggung. Mereka dipersatukan, mereka dihangatkan di dalam. Lalu kemudian ada kalimat-kalimat doa yang disampaikan. Kalau kita mencoba melihat, ternyata sebegitu dalamnya ya rupanya ya. Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan kita jadi respect dengan mereka kalau kita mau tahu maknanya. Begitu juga dengan kalau misalnya di Batak musiknya gondang ya kan, musiknya semangat gitu. Lalu kemudian di Jawa gamelan. Apakah kita perlu memaksakan orang Jawa ini lambat betul musiknya? Ganti gondang aja lah musiknya orang Jawa di Jogja itu. Tadi ada Bu Erika di orang ternyata Jogja juga ya. Apakah kita harus paksakan? Kan nggak usah begitu. Ya biarkan dengan sukacita musik Batak, kita bisa menikmati di sana, dan kapan waktu kita butuh keteduhan, kita bisa melihat dengan budaya Jawa. Jadi mari kita biarkan keindahan itu. Nah, memang yang jadi persoalan tadi ya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Haryono. Kenapa perbedaan denominasi ini banyak orang yang terlalu antipati terhadap doktrin yang berbeda. Kalau menurut saya sih, Bu Erika, yang terlalu antipati itu sebenarnya bukan umat, kalau menurut saya. Yang terlalu antipati itu justru teolognya. Pendeta-pendetanya, hamba Tuhannya. Jujur saya ngomong begitu, karena saya betul-betul sangat kritis terhadap para hamba Tuhan dan pelayan-pelayan, karena saya juga pendeta, yang kita kritis kadang-kadang terhadap istilah-istilah dari gereja lain, terkait dengan produk-produk konten mereka, terkait dengan pengajaran mereka, lalu mempersalahkan. Sekarang saya bertanya, apa manfaatnya buat dia begitu? Sudah tidak menambah jiwa, yang ada menambah jiwa dari sesama Kristen juga begitu. Dan juga sudah tidak membawa damai sejahtera, membawa perpecahan. Satu-satunya kemungkinan yang muncul adalah karena mungkin satu, kesempitan berpikir. Artinya dia kurang banyak belajar dan kurang jalan-jalan.
Itu yang kemungkinan. Kalau katakanlah itu yang paling sempit, jangan-jangan dia kurang teredukasi terkait dengan keilmuannya. Sehingga kemudian apa yang dia tahu ya itulah jadi kata dalam tempurung. Itu aja yang dia tahu sehingga lihat orang lain berbeda kaget. Salah ini, yang betul ini tempurung saya. Siapa tahu mungkin seperti itu. Tapi kan terlalu masa begitu sih hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog masa kini. Maka kalau nggak begitu, apa yang kedua? Yang kedua yang mungkin adalah terkait kepentingan Bu Erika dan juga Bang Haryono. Kepentingan apa? Ketika dia menegaskan sesuatu terkait dengan ajarannya, lalu kemudian itu menjadi benar di hadapan orang lain, maka kemudian orang kan akan tertarik masuk kepada dia. Orang akan mengundang dia, orang akan meminta dia bicara soal itu. Lalu kemudian jadinya itu menjadi sebuah kepentingan, sebuah kapital. Ini yang menurut saya harus dikritisi. Orang anti dengan yang lain. Jangan-jangan bukan karena memang pemahamannya, tapi karena memang ingin mendapatkan, saya bilang itu ya mendapatkan panggung. Karena itu Bang Haryono masih terkait dengan pertanyaan itu, saya kira ya marilah dilihat hal ini bahwa dialog itu perlu. Nah, forum dialog Bang Haryono terkait dengan apakah teolog-teolog ini berdialog begitu, lalu bikin forum bersama. Saya itu kalau mengamati persidangan ya para pendeta-pendeta itu kadang-kadang saya agak pesimis Bang Haryono. Karena apa? Pendeta itu kalau dikasih mikrofon tuh banyak ngomongnya. Panjang. Jadi kadang-kadang dia bukannya ingin mendengarkan orang lain, tapi dia ingin didengarkan oleh orang lain. Mungkin karena semangat misionernya begitu ya, sangat penuh misi begitu dan ingin orang lain mendapatkan kabar baik dari dirinya. Padahal buat orang kebanyakan ngomong lu kabar buruk bagi gua gitu. Jadi ini yang tidak terjadi. Saya kira para hamba Tuhan perlu dengan spiritualitas yang mendalam dengan rendah hati, memberdayakan kedua telinga dan juga hatinya untuk lebih banyak mendengar. Lalu kemudian lebih banyak memahami sebelum menawarkan, mempromosikan apa yang dia punya. Karena sebenarnya yang dia kurang adalah yang dari luar yang dia pahami. Itu yang saya kira penting, kerendahan hati untuk mau mendengarkan perbedaan. Dan Bang Haryono kan membuka Growth with Christ Ministry ini kan tujuannya untuk itu. Supaya menjadi ada ruang dialog, orang belajar, oh pemahaman dia begini. Loh kalau kita nggak setuju, it's okay. Tapi kita sudah dengar, oh ini isi kepalanya, isi hatinya, kan gitu. Saya kira begitu, Bang. Sangat setuju. Memang tujuan kita adalah untuk membuka ruang dialog sehingga kita bisa memahami dan kita bisa saling belajar. Oke, Bapak HWB Sumakul. Tadi sudah ada raise hand. Silakan Pak untuk boleh bertanya, sharing, ngobrol bagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Sangat kedengaran, jelas. Merdu sekali Pak. Iya, pertama saya beri semangat untuk Pak Haryono dulu Pak. Karena saat tadi Bapak kelihatannya udah mulai bimbang kiri kanan, ya kan? Maju terus Pak, kita di belakang Bapak. Amin Pak, amin. Terima kasih. Iya, maju terus. Walaupun saya seringkali tidak terlalu aktif karena kesibukan, tapi saya tetap monitor di WA dikirimin info ada acara seperti ini. Jadi maju terus Pak. Yang kedua, saya sedih juga karena rugi. Materi yang disampaikan Pendeta Boido ini pada malam ini, yang ikut cuma sedikit. Iya, saya pikir rugi. Rugi banget ini, karena seharusnya orang-orang yang belajar teologi, pemimpin gereja harus dengar materi seperti ini. Ini mahal. Jadi bagusan memang ya, tapi bagaimanalah strateginya Pak Haryono supaya lebih banyak yang ikut. Itu kan bisa. Itu. Iya. Oke. Ketiga saya sampaikan selamat untuk Pak Boido, sukses ya untuk disertasi di Universitas Islam. Ya. Ini Pak Haryono ini orang seperti Pak Pendeta Boido belajar di Universitas Islam itu dihitung dengan jari. Itu juga, waduh, berani sekali dia kuliah di situ di daerah tapi itu kita sudah bayangkan. Dia selesai itu outputnya itu luar biasa, kan unik untuk gereja-gereja. Selamat ya Pak untuk ini. Terima kasih Pak. Untuk studi ini, sukses. Nah, saya mau beri tanggapan. Saya dari Gemim ya, dari Manado, dari Tomohon. Pernah jadi pimpinan gereja saya di sini. Tapi sampai sekarang juga masih dosen di UKID. Pengalaman saya datang dari gereja Reform.
dan belajar hanya di gereja saya. Dan kalau di sekitaran gereja-gereja kami kan gereja terbesar di Sulawesi Utara. Jadi kalau cuma denominasi kecil-kecilan, wah kita pandang enteng sama mereka. Ini. Tapi saya waktu tahun 1990-an, saya memang sudah tua ini, ikut sebenarnya ada PGI Pak Boydo. Itu ada seminar agama-agama tahun 1990-an sudah ada. Yang jadi pembicara justru adalah seperti Gus Dur. Ya, mendiang Gus Dur. Saya banyak belajar Pak Haryono. Saya banyak belajar dari dia. Saya pikir otaknya sangat tajam. Seperti dia bilang begini. Heran juga ya. Babi itu nanti dibaptis di Kristen. Kemudian kambing itu. Pokoknya yang lucu-lucu. Semua biarpun dia kasih kuliah sekitaran sudah mengantuk, waktu-waktu ngantuk ya, sekitar jam 2, jam 3 sesudah makan siang, menarik. Mau mengatakan sebenarnya, mari kita lihat iman itu dari sudut pandang orang lain. Jangan cuma lihat kebenaran itu dari sudut pandangnya sendiri, horizonnya sendiri. Bagus pesiar-pesiarlah ke horizon orang lain supaya ketahuan juga kenapa mereka bicara begitu, kenapa mereka berpikir begitu. Dan itu berapa kali saya ke sana ke Cipayung dan di Bogor gitu. Saya pulang ke Manado jadi lain cara berpikirnya Pak Boydo. Karena saya sudah belajar Islamologi. Dan dia bilang menjadi orang Kristen di Indonesia wajib belajar Islamologi. Untuk teolog, itu bukan pilihan, itu wajib, sama seperti belajar dogma. Karena kita berada di negara ini yang kita tidak setuju sih istilah mayoritas, tapi itu de facto begitu, mereka banyak. Jadi orang Kristen wajib untuk tahu itu sehingga kita bisa bergaul akrab dengan mereka karena kita tahu. Kenapa Idul Adha, apa semuanya, Idul Fitri, apa artinya Fitri, Fitra, dan seterusnya. Itu bukan bahasa-bahasa yang harus kita benci, tapi kita harus tahu kenapa mereka begitu. Dan mungkin lebih gampang lagi akhirnya kalau kita pergi ke Syria, ke Mesir. Saya pernah ke Hawaii, ketemu dengan teman pendeta gereja ortodoks Mesir. Waktu dia tulis materi kuliah, saya bingung Pak Haryono. Kenapa? Karena materi yang dipresentasi dalam bahasa Inggris, dia tulis dalam bahasa Arab. Saya bingung. Yang saya tahu kan bahasa Arab itu cuma dibaca di masjid, di mana. Tapi ini pendeta gereja ortodoks Mesir menulis materinya dalam bahasa Arab. Waktu makan siang saya tanya, Pak Pendeta kenapa tulis bahasa Arab? Oh itu bahasa kami. Jadi kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu biasa, itu ungkapan cinta kasih kami kepada seorang pendeta kepada umat. Oh, saya langsung pikir, oh berarti itu bukan ungkapan dari bahasa dari orang bukan Kristen, tapi orang Kristen juga pakai bahasa Arab. Nah, ini ya, jadi makin luas lah Pak Haryono. Nah, itu jadi sampai sekarang akhirnya kalau saya juga datang ke Jawa, ke mayoritas, saya tidak rasa asing ya. Karena saya pikir mereka itu teman saya. Sewarga negara kita. Warga NKRI itu bukan cuma bilang merah putih, tetapi juga dari perspektif perspektif agama-agama itu. Dan karena itu mungkin ya bagus memang seperti PGI, semua lembaga-lembaga gereja tertinggi di Indonesia itu dialog-dialog begitu yang mengundang agama-agama lain masuklah di gereja. Begitu juga kemudian gereja-gereja kita sesama orang percaya. Saya memakai istilah dua ya, ada diversity dan plurality. Diversity itu dipakai dalam intern gereja, denominasi, dan plurality antar agama. Jadi kalau antar gereja Pantekosta dengan gereja Advent jangan pakai plurality, tetapi diversity.
Itu supaya karena kita satu tubuh ya, satu tubuh Kristus. Nah, betul sekali Pak Boydo, ya masih muda, mau belajar banyak ini, saya senang sekali dan jadi potensi gereja Indonesia nantinya di waktu yang akan datang. Betul, secara sosiologis, secara psikologis, semua yang disampaikan oleh Pendeta Boydo itu betul. Tetapi bagi saya yang pernah juga memimpin gereja di sinode, saya pikir juga ini juga dari politik agama dan politik denominasi gereja mungkin perlu juga diperhatikan. Karena begini Pak, realitas sosiologis itu udah betul. Tapi kalau kita kemudian, ya ini tidak masuk di ekstrim ya, itu tidak ada maksud saya mau mengatakan ini jadi ekstremisme apalagi radikalisme. Tapi kalau seorang pemimpin gereja kemudian mengatakan semua sama, ya kan, agama ekspresi religiositas gerejawinya begini sama, nanti saya kira liberalisme teologinya itu akan membuat organisasi gereja itu akan bisa kucar-kacir. Jadi kacau balau. Banyak yang akan pindah. Banyak yang akan pindah karena terlalu menjunjung tinggi kebebasan dogmatis ya. Itu. Jadi saya kira wajar-wajar aja kalau kemudian saya sebagai gereja reform mati-matian mengatakan baptisan yang benar adalah baptisan curah dan dilakukan di waktu masih bayi. Calvinis, saya Calvinis. Kalau kemudian saya mengatakan bahwa baptisan selam dan dewasa itu betul, itu cuma aksidental. Karena mungkin orang bukan Kristen kemudian masuk ke denominasi saya. Ya, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa baptisan dewasa sama benarnya dengan baptisan bayi. Kalau seorang pemimpin, jadi itu politik of the church leader, itu saya kira akan beda dengan realitas sosiologis dalam pluralitas dan diversity. Saya kira itu. Jadi bisa dimengerti. Tetapi kemudian kalau tadi Pak Haryono dan Pak Pendeta Boydo bilang, wah ada atau Ibu siapa tadi bilang ada buahnya si pendeta, kita udah mengerti siapa dia ya. Itu kemudian itu saya kira itu kemudian itu perpecahan gereja kan ketika pendeta-pendeta, betul Pendeta Boydo bilang, memakai dogma itu untuk menginvasi, untuk menyerang orang lain supaya anggota-anggotanya sudah Kristen pindah ke denominasinya dia. Dan itu saya kira tidak alkitabiah lagi. Tuhan mencintai keanekaragaman, substansinya kan kasih, tanda-tanda kerajaan Allah. Karena itu kalau dalam gereja, ya saya kira itu aja. Mari kita menghargai dogma-dogma yang ada, karena kita berbeda, asal jangan ganti Kristus itu perempuan. Karena di Korea, Pak Haryono, ada sekolah tinggi teologi, Yesus sudah disebut perempuan. Wah, ini kan sudah salah juga. Nggak pernah Yesus dilahirkan kan perempuan. Nah, itu kalau sudah terlalu ekstrim ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini. Maju terus Pak Haryono. Kita tunggu. Thank you Pak. Thank you untuk masukan untuk bintang-bintangnya. Oke, jadi berarti memang ada satu politik dalam pemimpin-pemimpin gereja. Jadi tidak bisa kita hindari, mau nggak mau. Apalagi kalau kita bilang kalau mau merebut, tanda kutip ya, merebut jemaat begitu. Karena saya melihat kalau penginjilan berarti kan menginjili yang non, tapi ini menginjili yang sama. Jadi what for, ya kan? Kenapa begitu? Ini yang saya sering terjadi melihat. Dia penginjilan tapi kepada yang sudah Kristen. So apa sebenarnya penginjilan itu? Membawa domba atau memindahkan domba. Nah, itu masalah penting juga. Oke, thank you Pak. Thank you. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, sebagai penutup kami minta Bapak Pendeta Boydo untuk boleh memberikan sedikit closing statement dan bawakan dalam doa untuk sesi ini
kita bawakan untuk kesatuan gereja-gereja Kristen terus bersatu dan terciptanya dialog-dialog yang cukup bisa membawa kebersatuan bagi orang Kristen. Baik, untuk closing statement kami persilakan kepada Bapak Boydo. Silakan Pak Boydo. Sebelum closing statement, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Henry William Booth ya, Ketua BPMS Gemim 2014-2018. Beliau dosen UKIT dan bukunya juga saya sudah beli, tapi belum baca sepenuhnya Pak, Panggilan Iman dalam Teologi Luther dan Calvin. Makasih Pak sudah mau gabung. Wah, ini ada orang luar biasa nih bergabung di acaranya Pak Haryono nih. Harusnya Mas Haryono, Bung Haryono ini tersanjung. Wow, tersanjung sekali saya. Ketua GPI. Ya, mantap ketua ini ya, Sinode Gemim ya. Ketua Sinode Gemim. Iya, gereja saudaranya GPIB. Iya, terima kasih Pak Sumakul tadi untuk masukannya dan arahan-arahan yang direfleksikan. Saya ingin menyampaikan closing statement terkait dengan ini. Jadi menurut saya rekan-rekan Grow with Christ Ministry sudah bukan zamannya lagi kita menghabiskan tenaga untuk berusaha membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dunia yang kita tinggali bersama ini semakin hari semakin kompleks, semakin banyak masalahnya dan semakin banyak kerusakannya. Baru saja tadi saya membaca di koran Kompas bahwa peneliti-peneliti pengamat cuaca misalnya sudah mengatakan ini terlalu sedikit yang terlibat dan terlalu terlambat kita berjuang untuk memulihkan bumi yang sudah rusak. Harusnya hal-hal seperti itu yang kita pikirkan. Gereja itu hadir harusnya untuk memikirkan dunia yang dalam kompleksitasnya semakin rumit dan sudah bukan waktunya kita membicarakan lagi yang hal-hal yang sifatnya terkait dengan interpretasi yang terlalu berlebihan, mengharapkan kesatuan pemahaman interpretasi dan mengharapkan kesatuan praktek semua gereja menurut saya itu utopia. Dari dulu tidak pernah terjadi yang namanya kesamaan atau keseragaman. Yang ada hanyalah perjuangan untuk menuju keesaan atau kita berselaras satu sama lain. Maka itu harapan saya juga adalah sudah waktunya kita membangun gerak bersama untuk memberitakan karya Yesus di tengah-tengah dunia. Adalah lebih mendesak buat kita untuk bekerja sama, memperbaiki dan membangun dunia di mana kita tinggal supaya jadi lebih baik. Tak mudah memang, ya bagaimanapun gereja itu beranggotakan manusia-manusia yang sering sekali terjerat dalam egoisme. Karena itu, biarlah kita semua dengan rendah hati meminta kepada Roh Kudus supaya ikut berkarya di tengah-tengah gerak bersama dalam mewujudkan persatuan ini supaya kita bisa mengatasi perbedaan yang ada. Tidak perlu menyeragamkan, tidak perlu mengatakan bahwa semua sama saja. Biarkan dia berbeda dan biarkan dia indah, karena dengan begitu kita boleh saling melengkapi sebagai wajah-wajah Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, yang utama bukanlah nama denominasi yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang harus dimuliakan di dunia ini. Amin. Amin. Terima kasih, Bang Haryono. Izin saya tutup doa. Silakan untuk Bapak Boydo. Mari, saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengadakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Engkau percayakan menjadi pengikut Kristus, yang Engkau tugaskan dan Engkau amanatkan untuk membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Saat ini kami berdiskusi banyak Tuhan karena kami melihat pentingnya kesatuan gereja-gereja. Dan hal itu bukan hanya kesatuan yang sifatnya dalam bentuk-bentuk yang selebratif saja, tapi kami merasa perlu sekali bahwa kami semua rendah hati untuk saling mengenali tetangga kami yang berbeda denominasi. Penting sekali untuk kami tidak mudah menghakimi keyakinan orang lain, dogma orang lain, misi yang diterapkan, program-program dan juga bentuk-bentuk kepemimpinan lainnya dalam gereja-gereja. Tuhan, ajar kami rendah hati, supaya kami tidak terlalu berusaha mencoba menjadi Mesias-Mesias yang menggantikan dirimu. Kami tidak layak untuk melakukan itu. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati dalam memahami keberagaman, baik itu internal di dalam gereja maupun juga dalam keragaman agama. Tuhan tolong satukanlah semua denominasi, satukan juga semua pemikiran-pemikiran yang ada itu bukan menjadi seragam, tetapi menjadi pemikiran yang bersatu untuk membawa kebaikan-kebaikan, untuk membawa damai sejahtera. Tuhan menolong agar semua hamba-hamba Tuhan juga dengan rendah hati dan juga dengan penuh semangat mengupayakan secara aktif dialog-dialog tentang lintas-lintas denominasi. Supaya juga Tuhan umat di beragam gereja, di beragam denominasi juga merayakan keragaman yang ada tanpa perlu harus merelativisir apa yang mereka yakini.
Izinkanlah Tuhan agar umat dari berbagai gereja tetap menjadi bagian dari gereja yang dia yakini sebagai gereja yang terbaik untuknya. Tetapi di dalam kebersamaan gereja-gereja yang ada, setiap umat Tuhan juga tetap merayakan keragaman itu dan mampu berjalan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Bapak yang baik, terima kasih untuk Growth with Christ Ministry yang telah menjadi ruang dialog dan jembatan bagi kami dalam saling mengenal, saling memahami lebih jauh, dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami mohon Tuhan berkati setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam GWC Ministry ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri semangat, dan juga Tuhan segala konten yang mereka upayakan itu menjadi cara mereka bersaksi dan juga melayani Tuhan. Tolonglah juga Tuhan mereka dalam segala sesuatunya, agar diberikan kemudahan dalam proses-proses kelancaran dalam segala sesuatunya, dan juga mereka terus Bapa diberkati dalam kehidupan pribadinya. Setiap peserta yang malam ini hadir bersama dengan kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan sukacita, pertumbuhan pengetahuan, dan juga hikmat di antara kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami semua yang merindukan kesatuan dari gereja-gerejamu. Biarlah Tuhan, kami pun juga merayakan keragaman di dalam keyakinan bahwa Allah Tritunggal mempersatukan kami dan mengutus kami untuk membawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.